Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 30 Jakarta. Tepatnya ini di ruang perpustakaan. Ruang pustakanya bagus banget ya. Bukunya ketata bagus dan kelihatan sih banyak sekali koleksi-koleksi buku. Ini juga banyak buku referensi. Jadi nampaknya memang ada anak-anak juga itu ya Bu ya, pasti kalau ikut olimpiade atau apa butuh referensi mungkin ada di sini ya, ada. Nah, jadi ini memang sesuatu yang bagian dari memfasilitasi juga proses pembelajaran. Nah, seperti apa? Karena di sekolah ini ternyata banyak banget anak-anak yang punya prestasi di bidang sains loh, di bidang mata pelajaran. Nah, kita ingin tahu ya, seperti apa sih pembinaannya? Kita akan ngobrol dengan kepala sekolah. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak ya. Kita ikuti ngobrol kita dengan anak-anak berprestasi. Dan nanti akan dilanjutkan dengan ngobrol dengan ibu kepala sekolah. Oke, tadi kita tuh ngobrol sama bidang olahraga dan sekarang ada namanya pengurus forum anak ya. Forum anak. Nah, ini siapa? Kenalin diri karena tak kenal maka tak sayang nih. Oke, silakan. Halo teman-teman dan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayla Adinda Pramono, Ketua Forum Anak Jakarta Utara periode 2022-2024. Oh, masih ada ya sampai 2024. Kalau kamu? Siap, perkenalkan nama saya Jihana Jopujaditama sebagai pengurus Forum Anak Jakarta Utara. Oh, pengurus ya. Jadi kamu di pengurus sebagai apa? Sebagai anggota dari divisi 5. Oh, divisi 5. Siap. Oh, karena dia klaster-klasteran ya? Iya, betul. Jadi Ibu, kamu urus klaster 5 ya? Siap. Nah, ini kenapa tertarik dengan Forum Anak? Mohon izin menjawab Ibu sebelumnya. Untuk kenapa saya tertarik untuk bergabung di Forum Anak, sebelumnya saya mengetahui Forum Anak ini dari jalur Ketua OSIS Ibu. Sebelumnya saya Ketua OSIS dari SMPN 30 Jakarta periode 2021-2022. Lalu saya mengikuti kegiatan pembentukan Forum Anak Jakarta Utara melalui Zoom secara online oleh pandemi ya? Iya Ibu, betul, saat itu oleh Suku Dinas PPAPP Jakarta Utara. Lalu alhamdulillah terpilih sebagai ketua forum anaknya Ibu. Jadi saya benar-benar tertarik. Ya? Iya, ada tapi SMA-nya, kamu Ibu. yang ketuanya ya. Oke, selamat ya karena dia jiwa kepemimpinannya nih. Kalau kamu kenapa tertarik? Pertama-tama saya gabung dalam OSIS SMP Negeri 30 juga. Lalu mungkin Sudin PPAPP menginvite semua anggota pengurus OSIS Jakarta Utara untuk ikut dalam pembentukan forum anak. Ya, jadi terlibat. Iya. Nah, kalau itu kegiatannya apa aja sih? Sibuknya kayak gimana coba? Pastinya kami akan mendeklarasikan dan juga mensosialisasi seperti untuk menghentikan Ibu, bahkan menghentikan kekerasan pada anak, kekerasan seksual, perundungan, seperti itu Ibu. Oh, hal yang seperti itu ya. Terkait perlindungan anak. Oke, jadi memang sekarang kamu udah ngerti ya undang-undang perlindungan anak apa ya. Jadi kamu jadi tutor sebaya ya sama teman-temannya ya. Iya, betul Ibu. Ini luar biasa. Memang forum anak itu sangat ini ya, masif banget dibangun di berbagai daerah. Karena termasuk indikator juga bagi kota layak anak. Oke. Nah, Pak Irwan, ini gimana izinnya gimana sih kalau anak-anak ini punya aktivitas yang kayak gini? Kan beda ya, olahraga beda, itu kan hal yang ada di ekskulnya gitu. Terus kalau forum anak ini gimana? Ya, alhamdulillah selama ini anak-anak kita kan aktifnya mereka berbagai macam bidang ya, sehingga kita sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan anak baik akademik maupun non akademik. Apalagi ketika di forum anak Jakarta ini sangat sesuai dengan tiga dosa besar pendidikan ya, dan akan sangat bagus banget, cocok sekali ketika anak-anak yang menyampaikan itu ke teman-teman sebayanya dengan caranya tadi dengan ya. caranya. Dan bisa, kalau anak-anak ini kan bisa ke TikTok, ke apa gitu ya, kalian kan, iya kan, kalian tuh pasti sangat, update banget ya hal-hal kayak gitu ya. Dan kamu ini ya, emang dia jago ngomong ya? Ya luar biasa ini. Kelihatan, makanya dia memimpin ya. Gimana rasanya jadi memimpin forum anak Jakarta Utara? Pastinya bahagia banget Ibu, sebuah kesempatan besar untuk saya untuk bisa
menjadi ketua forum anak, bisa masuk dalam dunia forum anak ini dalam perlindungan Oke. anak. Jadi Berarti pernah lebih ikut paham. juga yang tingkat nasionalnya ya? Maksudnya aktivitas kan suka Iya, ada kegiatan. ada Ibu. Waktu itu bulan November lalu ada kegiatan Hari Anak Sedunia di Manado dan Tomohon, Sulawesi Utara. Alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu delegasi dari DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Wah, keren ya. Ke Manado ya dengan dibiayai pula ya. Terus semangat ya. Amin, terima kasih. Kau masih punya banyak kesempatan. Oh, masih SMP ya. Cewek-cewek lagi hebat banget. Oke ya, demikian nih ada pengurus forum anak ya, mereka mungkin kita bisa sebut aktivis perlindungan anak ya. Oke, terus semangat, sukses terus ya. Oke. Tempat wisata di DKI Jakarta. Oh, oke. Jadi ini selain aktif di forum anak, dia juga ternyata menulis buku. Nah, ini salah satu tulisannya ada di dalamnya itu Ya. tentang apa? Tentang wisata di DKI Jakarta Nah. di Fathahillah, Museum Tentang Fathahillah. Jadi kamu nulis itu ada berapa halaman itu? Ada karena ini bukunya kumpulan dari beberapa guru juga Ibu. Jadi saya berkesempatan menulis beberapa halaman di berjudul Fathahillah Cikal Bakal Jakarta. Ibu. Oh, ini Ya. di posisi paling depan lagi. Fathahillah Cikal Bakal Jakarta. Ya, ini Ayla Adinda Pramono. Luar biasa ya. Disebutin tuh SMP Negeri 30 Jakarta. Oke, terus nulis ya. Siap, Ibu. Oke. Itu lomba cerdas cermat museum ya? Iya. Jadi museum itu kalau di Indonesia itu sekarang jarang banget ya, kecuali digerakkan oleh sekolah, kemudian orang datang ke museum gitu. Nah, tapi anak-anak ini ikut lomba cerdas cermat museum. Bahkan kamu tadi nulis tentang museum ya? Iya, betul Ibu. Ya, ini berarti kan anak-anak muda yang punya ketertarikan dengan museum ya. Kalau di Eropa misalnya tuh museum itu tempat yang menjadi tempat wisata yang luar biasa ya. Kamu berupaya menggerakkan itu. Hebat banget. Nah, sekarang apa prestasinya nih? Silakan. Kenalan dulu. Iya. Sebelumnya, halo, perkenalkan saya Andi Aryas Tamertas ya, merupakan anggota dari kelompok Lomba Cerdas Cermat Museum. Kelas? Kelas 9D dari SMP Negeri 30 Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, mohon izin Ibu, saya Ayla Adinda Pramono dari kelas 9D yang juga merupakan anggota dari kelompok Lomba Cerdas Cermat Museum. Oke. Nah, ini yang cowok sendiri nih. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Jarwe Nathanael dari kelas 9E. Saya juga merupakan kelompok dari dari Lomba Cerdas Cermat Museum. Oke. Jelasin coba apa nih prestasinya nih? Lomba cerdas cermat. Ya, ini sertifikatnya ya. Betul Ibu, salah satu sertifikatnya. Siap. Silakan. Oke, mohon izin Ibu. Jadi untuk Lomba Cerdas Cermat Museum ini beberapa waktu yang lalu kami diikut sertakan dari mata pelajaran IPS Ibu. Lalu kami melakukan seleksi terlebih dahulu dari seluruh siswa dan siswi kelas 9 SMPN 30 Jakarta di bidang IPS Ibu. Ada Jadi seleksinya ya? iya betul Ibu. Lalu setelah itu kami mengikutinya di Museum Fathahillah selama 3 hari berturut-turut dari babak penyisihan, lalu semifinal, lalu babak final Ibu. Seperti Oke, itu. dan meraih juara Juara 3. ketiga. Jadi juara ketiga berarti pas udah masuk babak final, Final. dong ya. Iya, betul Ibu. Nah, itu baru kemudian urutannya. Tadi ada di final ada berapa grup? Ada 3 Ibu. Ada 3 ya. Jadi ini dapat juara ketiga dan pasti tidak mudah juga ya untuk Betul. sampai ke babak final. Emang kalau kayak gitu yang ditanya apa sih? Jadi dalam Lomba Cerdas Cermat Museum ini ada 3 kelompok pelajaran. Yang pertama ada tentang sejarah, yang kedua ada tentang kebudayaan, dan terakhir ada tentang permusiuman. Berdasarkan 3 kelompok pelajaran tersebut, kami sudah membagi ratakan, dan saya mendapat yang museum, Ayla Adinda Pramono mendapatkan yang kebudayaan, dan Jerobea Nathanael mendapatkan yang sejarah. Oh, jadi begitu ya cara membaginya ya. Jadi Iya, kalau Ibu. pertanyaan sejarah ya berarti kamu yang akan ini nih ya jawab gitu. Oke, menarik juga ya.
Jadi pertanyaan-pertanyaannya seputar kemusiuman tadi Kemusiuman, ya. betul, Gak Ibu. cuma Fathahillah meskipun tempatnya di Fathahillah gitu Iya, ya. betul. Oke, jadi kamu punya pengetahuan umum yang mungkin di buku nggak ada selengkap itu ya. Jadi kan pasti ini nyari-nyari kan bahannya ya, referensinya ya. Oke. Oke, tadi itu cerdas cermat tapi untuk kemusiuman. Nah, sekarang tentang anti korupsi. Menarik banget nih ya. Oke, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Arya Satya Wistaranata dari kelas 9D. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihana Jopu Tama dari kelas 9H, merupakan anggota perwakilan Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jare Belsasar dari kelas 9E yang merupakan anggota dari perwakilan Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi. Oke. Siap. Nah, ini anti korupsi ya. Berarti waktu seleksinya itu kan lomba berjenjang ya. Itu Siap. gimana ceritanya? Bisa disampaikan? Siap. Boleh? Jadi singkat cerita tuh kita jadi perwakilan dari JU2 untuk mewakili lomba anti korupsi ini. Oke. Saat itu kita melakukan perjalanan ke SMK Cikini ya kalau tidak Siap, salah. betul. SMK Cikini. Nah, kita di situ dapat berbagai materi tentang anti korupsi. Lalu kita ada ininya dulu ya. Sosialisasi Oke. anti korupsi dulu. Pembekalan lah istilahnya. betul, Oke. Nah, singkat cerita di situ kami dipanggil untuk menjadi perwakilan dari JU2 untuk lomba anti korupsi di SMA 13 ya. Ya. Oh, SMA tepatnya di SMA 13. Yang didirikan oleh Sudin Pendidikan Jakarta Utara. Oke. Nah, terus dari situ dapat juara keberapa? Juara kedua. Juara kedua. Oke. Nah, pertanyaannya apa aja sih materinya yang disampaikan? Mungkin bisa gantian. Oke. Oke, dari saya dulu ya, Bu. Oke. Jadi waktu cerdas cermat itu pertanyaannya ada seputar organisasi pemberantasan korupsi, misal KPK, terus juga organisasi yang mengatur hukumnya seperti Jaksa Agung, terus juga Jampitsus dan lain-lain seperti itu. Oke. Siap. Terus? Kalau untuk saya, jadi dia seputaran pasal-pasal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti itu, Ibu. Pasal dan ayat-ayatnya. Oh, yang terkait korupsi gitu. Iya, betul. Yang Apa mencerminkan. saja, Iya, misalnya tindakan-tindakan yang termasuk betul. korupsi gitu. Siap. Oke, di pembagiannya itu ya. Kalau Iya. kamu organisasinya, kamu isi pasal-pasalnya gitu ya. Nah, kalau kamu tentang Kalau saya itu tentang seputar dengan pelajaran SMP dari kelas 7 semester 1, semester 2 sampai kelas 9 semester 1. oh, banyak juga ya. Iya, banyak banget. Oke, dan waktu udah kamu pelajari sebenarnya itu keluar yang ditanya-tanya itu. Iya, Atau hampir pertanyaan? semuanya ya. Hampir semuanya. Iya. Tapi ternyata yang melanjutkan ke tingkat DKI Jakarta juara 1 Iya, ya, dan kau mungkin kita belum rezeki. iya. oke, nggak apa-apa, terus semangat. Dan ya. juga Ibu, kita tuh memfokuskannya kepada undang-undangnya ya, Bu. Tapi sayang sekali pas lomba tuh jarang keluar ya undang-undang. Yang Oh, undang-undang KPK-nya. Iya, yang keluar lebih mencerminkan ke kehidupan Kehidupan sehari-hari sehari-hari. dan kita gugur pada saat sesi tanya jawab rebutan seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Oh, oke. Ya itulah cerdas cermat, setiap lomba kan pasti ada kalah dan menang ya. Iya, betul. Tapi bukan soal kalah dan menang, tapi kesempatan ya, pengalaman itu jauh lebih berharga ya. Betul. Selamat ya, sudah juara kedua lomba anti korupsi. Semoga terus anti korupsi ya sampai dewasa. Amin, Oke. amin, Ibu. Ya, demikian ya obrolan kita dengan anak-anak yang ikut lomba cerdas cermat anti korupsi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Abian Kitraf Musyafa Ashila dari kelas 9A, dan prestasi yang saya dapatkan selama bersekolah di SMP Negeri 30 Jakarta ini adalah menjadi juara 3 tingkat Jakarta Utara 2 dari lomba MGMP IPS SMP se-DKI Jakarta. Oke. Berikutnya nama. Halo, perkenalkan nama saya Jare Belsasar dari kelas 9E. Prestasi yang saya dapatkan itu meraih medali emas di mata pelajaran IPS dan IPA yang diselenggarakan oleh Brandikator dan Prestiaga. Itu yang medalinya ya, coba ditunjukin nih. Jadi dia mendapatkan diangkat. Oke. Jadi ini medali emas semuanya ya. Emas semua. Tingkatnya mana ini? Tingkat provinsi DKI Tingkat Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alberto Satria Bagus Devara dari kelas 9A. Selama bersekolah di SMP Negeri 30 Jakarta, saya berhasil meraih medali emas untuk kompetisi IPA dan Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Galaxy dan Divya Cahaya Prestasi.
Oke, jadi itu dapatnya emas semua. Tapi ada yang peraknya ya? Iya, ada yang perak juga. Oke, yang perak itu apa? Galaksi, Galaksi. Dalam bidang bahasa Inggris atau IPA-nya? IPA. IPA. Kalau yang emas tadi bahasa Inggris dan IPA juga? Iya. Oke, jadi ada emas, ada perak. Itu di provinsi juga? Nasional. Oh, yang nasional semuanya? Tiga-tiganya ya? Iya. Oke, kalau ini adalah nasional. Oke, berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Jasmine Kaira Azara dari kelas 9A. Prestasi yang saya dapatkan adalah mendapatkan medali emas matematika dan IPA yang diserahkan oleh Brandikator. Oke, kamu suka matematika ya? Iya. Dan suka IPA ya? Nanti kalau itu cita-citamu jadi apa? Dokter. Dari dokter. Dan itu tadi medali emas semua? Iya, medali emas Itu semua. di level apa? Nasional atau provinsi? Nasional. Semuanya? Iya, nasional. Jadi matematika apa susah ya matematika Iya, kata banyak matematika orang. Tapi kalau kamu suka ya sebenarnya asik-asik aja Iya. ya. Oke, tadi IPA juga. Ya jadi sama ya. Juga IPA. Oke, berikutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifa Elhur dari kelas 8F. Prestasi yang saya dapatkan medali perak International Science Contest 2021. Nah, suaranya lebih dekat ya. Terus Lalu medali emas dalam lomba OSPI 2022, medali perak bidang bahasa Inggris Language Competition 2023. Lalu medali emas kompetisi Sains Indonesia. Lalu medali emas Olimpiade Sains Siswa Nasional atau OSSAN 2023. Juara 3 Sakamoto Mathematics Championship babak wilayah. Lalu medali perunggu tingkat provinsi Olimpiade Sains Siswa Indonesia. oke, itu tahun beda-beda tahun semua, tapi di tahun 2022 semua atau 2022, 2023 juga? Iya. Oh, antara tahun itu ya. Dan ini jenjangnya di mana aja? Di provinsi, di nasional? Di provinsi dan nasional ada. Ada. Jadi campur ya, ada provinsi, ada nasional, juga ada wilayah ya. Iya. Jakarta Utara juga. Dan itu tadi beberapa mata pelajaran ya. Iya. Jadi kamu tidak hanya fokus pada satu ya IPA atau itu aja, tapi tadi ada beberapa mata pelajaran ya. Iya, saya Oke. kebanyakan matematika atau IPA dan bahasa Inggris. Oke, matematika, IPA, bahasa Inggris ya. Oh, itu modalnya udah kuat banget ya. Apa cita-cita kamu? Insya Allah saya jadi guru, Bu. Oh, guru. Pingin guru apa? Matematik. IPA, IPA, matematika. IPA atau matematika. Oke, mau jadi guru ya. Luar biasa ini. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Ayla Dinda Pramono, siswi SMPN 30 Jakarta. Selama di SMPN 30 Jakarta dalam bidang akademik, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya sebagai semifinalis kompetisi Pesona Edu, bidang IPA dan juga bidang matematika di tingkat DKI Jakarta, dan juga sebagai peraih medali emas di kompetisi bahasa Indonesia tingkat nasional, Ibu. Bahasa Indonesia ya? Ya. Hari itu bahasa Indonesia susah ya, walaupun bahasa kita sendiri loh ya. Betul. Banyak anak bilang susah ya? Oke. Kalau kamu cita-citanya apa? Kamu bisa, tadi bisa nulis, bisa juga bidang-bidang ini. Kamu nanti mau jadi apa? Insya Allah dokter, Ibu. Amin. Dokter. Ya. Dokter apa nanti rencananya? Dokter anak kah? Kan kamu ikut forum anak kan tadi? Oke. Ya. Yang penting dokter lah ya. Amin. Oke. Silakan yang terakhir. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Ariesta Martasya dari kelas 9D, merupakan siswi SMP Negeri 30 Jakarta. Selama saya sekolah di sini, saya dapat meraih medali emas bidang bahasa Indonesia dalam Olimpiade tingkat nasional yang diperoleh dari Yapresindo dan KSB atau kompetisi siswa Brandikator. Selain itu, saya dapat meraih medali perunggu merupakan bidang dari ilmu pengetahuan sosial. Lalu saya merupakan peraih medali emas
bidang bahasa Indonesia dan IPS itu dari Yapresindo tahun 2022. Oke, bahasa Indonesia dan IPS ya kamu? Iya. Kamu pengen jadi apa nanti? Aku maunya jadi hakim. Oh, jadi hakim? Iya. Jadi masuk fakultas hukum ya? Iya, betul Semoga sekali. jadi hakim yang Amin. adil ya. Nah, kalau cowok-cowok ini main cita-citanya apa? Kasih. Kalau kamu apa? Kalau saya sih ingin bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Oh, pengusaha. Wah, keren. Jangan orang kaya loh pengusaha itu. Kalau mau kaya harus jadi pengusaha ya. Semoga sukses. Lanjut. Kalau saya bercita-cita ingin menjadi Menteri Pendidikan, Mem. Wah, mau jadi Mendikbud, Ristek ya. Aduh, amin ya. Semoga sampai kamu tertarik ya sama bidang pendidikan ya. Iya, Mem. Oke. Kalau saya ingin menjadi pemuka agama Katolik. Pemuka agama. Iya. Tertarik gitu ya. Nanti ke Iya. sekolah teologi dong. Iya. Wah, Nanti saya mau coba. coba ya. Semoga tercapai ya Ya, impianmu amin. ya. Oke, demikian ya. Kita udah ngobrol nih dengan anak-anak SMP Negeri 30 Jakarta yang punya segudang prestasi dalam bidang akademik. Dan cita-citanya juga beragam ya. Semoga cita-cita kalian semua tercapai ya. Sukses terus, semangat terus. Oke. Terima kasih. Temani pesona di waktu fajar, embun penuhi padang ilalang. Tetaplah rajin dan tekun belajar untuk meraih prestasi gemilang. Oke. Melihat gadis menawan rupa, jatuh cintaku pandang pertama. Tolong jangan pernah kau lupa, jiwa saingku masih bergema. Oke. Ya, itu ya cuplikan dari pantun yang mereka ciptakan sendiri. Dan mereka memang lomba pantun ya, juara lomba pantun. Nah, kita mulai dulu deh dari lomba pantun di ujung. Oke, silakan. Kenali nama, kelas, terus apa prestasi yang diperoleh? Oke, perkenalkan, nama saya Arya Satya Wistaranata dari kelas 9D. Di sini saya mempunyai 2 prestasi yang saya peroleh di bidang kebahasaan. Yang pertama, juara harapan 3 cipta pantun dari lomba kebahasaan MGMP SMP Bahasa Indonesia wilayah 2 Jakarta Utara. Di sini lombanya itu di SMP 151 Ibu. Oh, oke. Lalu yang kedua, saya mendapatkan juara harapan 3 kompetisi literasi dan numerasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pesona Edu pada jenjang SMP kelas 9 dan setaranya, Bu. Oh, itu juara berapa kalau yang Pesona Edu itu? Juara harapan 3. Juara harapan 3. Dan memang kamu ciptakan sendiri ya dari pantunnya itu ya? Iya. Oke, temanya apa sih itu pantunnya? Kalau ini tema pantunnya itu kompetitif, Bu. Jiwa Oh, kompetitif. Berjiwa kompetitif. Iya. Oke. Berikutnya. Nah, kamu juga jago bikin pantun ya? Oke, silakan. Oke, perkenalkan saya Ayla Dinda Pramono. Pada kesempatan ini saya dalam bidang kebahasaan, alhamdulillah saya memperoleh beberapa prestasi selama di SMPN 30, Ibu. Yang pertama, saya alhamdulillah menjuarai lomba cipta pantun, juara 1 cipta pantun lomba kebahasaan MGMP SMP Bahasa Indonesia wilayah 2 Jakarta Utara. Lalu setelah itu juga alhamdulillah saya merupakan juara 1 lomba keterampilan berbahasa dan sastra yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia SMP tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Oke, makanya di situ ya karena kebahasaan salah satunya nyusun pantun tadi ya. Betul, Dan Ibu. itu nggak mudah ya. Ya. Oke. Selanjutnya, nah kalau kamu apa nih? Silahkan kenalin namanya. Halo dulu. semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Rafifa dari kelas 7A. Prestasi yang saya dapatkan ketika saya sekolah di SMP 30 ini, yang pertama juara harapan 3 dalam lomba baca puisi World STEM Championship and Exhibition, itu dari Filateli, Bu. Itu tingkat DKI Jakarta. Nah, yang kedua ada juara kedua yaitu lomba baca puisi kemerdekaan kategori SMP dalam tingkat kota. Tingkat kota. Oke, selanjutnya. Halo semua, perkenalkan saya Putri Anita Salsabila. Selama saya bersekolah di SMPN 30 Jakarta, saya meraih beberapa prestasi. Contohnya seperti juara 1 lomba puisi kemerdekaan kategori SMP yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Perpustakaan. Yang kedua,
Ada juara 1 lomba virtual baca puisi tingkat SMP yang diselenggarakan oleh Karya Organizer. Yang terakhir ada juara 1 lomba virtual baca puisi tingkat SMP yang diselenggarakan oleh Excellent Florencia. Ini virtual ya lombanya yang terakhir ini ya? Iya. Kalau itu kamu berdua bisa nggak kutipin baca puisi kayak tadi pantun sedikit aja, tapi cara kamu baca puisi bisa? Ada puisi yang mau kamu baca? Doa seorang serdadu sebelum perang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak. Tanah sepi kehilangan lakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Oke, keren ya. Oke, sekarang kita mulai ke seni tari. Jadi ini ada yang cantik-cantik ini adalah grup tari yang ada ekskulnya ya? Ada ekskulnya di SMP 30 dan mereka ekskul tari ya. Nah, ini mau kenalan dulu. Silakan. Oke, baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Ayudira Kumalai Nurrahman dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Adra Syafika dari kelas 9H. Perkenalkan, nama aku Anggun Syabila Wibowo dari kelas 9B. Perkenalkan, nama aku Gusti Aisyah Aninita Prita Gusanti dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Kiranya Kalista Putri dari kelas 7H. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairunisa Arianti dari kelas 7H. Perkenalkan, nama saya Zarin Aurelia Salsabila dari kelas 7G. Perkenalkan, nama saya Azlika Firelia Ramadhani dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Disha Malabi Azara dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Nadam Flikatami dari kelas 8E. Oh, oke, jadi ini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya? Lengkap. Oh, lengkap ya. Dan yang 9 ini udah mau lulus ya? Iya, udah Tapi itu selesai. ada adik-adiknya ya? Iya, bisa meneruskan. Terus waktu nari, bajunya begini? Atau enggak? Kita juga banyak kostumnya. Oh, banyak kostumnya. Iya. Ada berapa tarian yang dikuasai? Karena kan ada ekskulnya, berarti tiap tahun kuasain beberapa lumayan tarian banyak, gitu ya? iya. Apa aja? Yang pertama itu ada ondel-ondel ya. Yang pertama kita dasarnya dulu. Terus kita juga ada tari batok. Batok Tari Betawi, batok. iya. Batok Betawi. Iya, terus kita ada rabana ya, lanjut ya. Rabana, terus yang terakhir ini kita lagi belajar tari kipas. Oh, kipas. Dan yang dilombain itu bukan tarian dari Jakarta ya? Iya, Tapi bukan. Dari daerah Kalimantan. Nah, Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Apa namanya? Selatan. Namanya apa? Tarian. Rampak Rabana. Oh, Rampak Rabana. Nah, ini yang mengantarkan kalian menjadi juara 1. Iya, Oke, jadi juara 1. Dan ini berapa lama latihannya? Kita udah 1 bulanan ya, full itu kita latihan Sabtu Minggunya. Kalian memilih tarian ini atau karena ditentukan oleh panitia? Ada pelatih, iya pelatih kami yang memilihkan tarian. Memilihkan. Oke, nggak susah tariannya atau susah? Lumayan Awalnya sih iya, awal-awalnya susah karena dia gerakannya cepat gitu. Gerakannya cepat dan Iya, banyak. Kayak saman gitu, cepat. Iya, kurang lebih Kurang seperti lebih. itu. Dan itu ditarikan oleh sekian banyak ini? Iya, 10 orang. 10 orang. Oke. Nah, silakan juara apa itu? Dijelaskan. Ini kita ada apresiasi dan kompetisi seni bagi pelajar SMP. Ini dari suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara. Kita mendapatkan juara 1. Juara satu dari tarian yang tadi itu Iya. ya. Yang sulit itu ya. Iya. Gerakannya banyak itu ya. Ini memang suka ekskul ini gitu udah jadi pilihan. Suka. Semuanya nih karena memang suka. Hobi kita. Jadi dari kelas 7 udah pilihannya itu nih, yang kelas 9 ini juga? Iya, kita dari kelas 7 juga. Oh, oke. Memang suka seni ya. Iya, suka menari. Semoga terus suka ya, di SMA kan juga ada ya. Iya, pasti. Oke, yang adik-adik ini kan melanjutkan nih ya, Iya, kadernya harus. kalian ya. Harus. Nah, semoga makin banyak yang dikuasai gitu ya.
dan makin banyak prestasinya ya. Amin. Oke, sekali lagi selamat untuk Terima semua kasih, ya. Bu. Oke. Ya demikian ya wawancara kita dengan adik-adik dari ekskul tari ya, yang mereka menjadi juara pertama lomba seni tari di tingkat Jakarta Utara. Oke Bu, apa kabar Ibu? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat Ibu. Ini tak kenal maka tak sayang. Ibu harus kenalan dulu nama lengkap Ibu, jabatan, dan sudah berapa lama di sini. Silakan Bu. Iya, baik. Saya Umi Artati, Kepala SMP Negeri 30 Jakarta. Saya di 30 bertugas di 30 sebagai kepala sekolah per September tahun 2021. Jadi ya, sudah mau 1 2 tahun. Iya, Ya, 1 tahun setengah. Ya, cukup lama Iya. ya. Berarti waktu 2021 masih pandeminya masih lumayan tuh, tapi beriring dengan waktu udah PTM terus ya Bu ya. Iya, betul. Dan mulai di lomba-lomba luringnya terjadi. Dan anak-anak ya mulai nih pembinaan pun dilakukan. Iya. Nah Bu, ngomong-ngomong nih hebat banget ya murid-murid Ibu ya. Prestasinya tuh di semua bidang, nggak cuma akademik tapi bidang olahraga, nggak cuma level daerah, nggak cuma level provinsi, nggak cuma level nasional, tapi juga internasional. Nah khusus untuk pembinaan anak-anak berprestasi ya Bu, ya terutama nih yang juga prestasi dalam bidang akademik, karena 30 terkenal banget ya soal itu. Apa sih Bu yang sebenarnya dilakukan oleh Ibu? Silakan. Iya, baik Ibu. Jadi dimulai dari PPDB kita kan sudah mulai berubah ya Bu ya. Iya. Mulai berubah. Udah zonasi nih. Ya, udah zonasi. Kemudian jalur prestasi itu kan yang akademik kan 18%, kemudian yang non akademik itu 5%. Kemudian selebihnya kan ada jalur zonasi dan lain-lain sebagainya. Iya. Nah, kami berpandangan bahwa pasti anak yang masuk ini akan heterogen banget gitu ya. Heterogen banget. Kemudian kalau ini tidak ditangani dengan baik, kami biasanya hanya terfokus pada penanganan anak-anak yang bermasalah, sehingga anak-anak yang berprestasi itu kurang ditangani. Nah, dari awal tahun kami melakukan analisis dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, maka kita punya strategi ya Bu. Yang pertama kita perbaiki dulu atau kita lengkapi dulu struktur organisasi kita. Jadi di 30 itu khusus untuk penanganan anak-anak itu dilakukan oleh tidak hanya wakil tetapi ada stafnya. Setiap satu wakil itu ada 2 staf. Nah, untuk staf untuk wakil kesiswaan itu kita punya 2 staf yang masing-masing fokus di bidangnya masing-masing. Jadi yang pertama adalah menangani anak-anak yang punya prestasi, kemudian yang kedua, staf kedua menangani anak-anak yang butuh bimbingan, gitu. Nah, kemudian saya ceritakan dulu yang prestasi ya Bu ya. Jadi di awal masuk itu kita menelusuri anak bakat dan minatnya. Yang sudah ketahuan kan 18% tuh Bu pinter di akademik. Yang 5% yang 5% ini pasti anak-anak juga berprestasi di non akademik. Ini sudah kejaring nih. Kemudian dari sisanya itu kita telusuri bakat minatnya, apakah dia itu juga berprestasi di akademik atau non akademik. Nah, kemudian kita kumpulkan nih anak-anak ini yang punya potensi ini, kemudian dikelompok-kelompokkan berdasarkan bakat minatnya. Jadi di 30 ini ada 2 kelompok besar, yaitu anak-anak yang berprestasi di bidang akademik, satu lagi yang punya potensi non akademik. Nah, kemudian kebetulan juga kami punya pendanaan di dana kinerja ya untuk anak berprestasi, jadi dipakai untuk pembinaan anak-anak berprestasi ini. Nah, untuk berarti melibatkan orang luar. Iya, betul. Jadi di 30 ini terdeteksi yang paling banyak yang non akademik itu di renang sama karate, satu lagi panahan. Panahan. Nah, maka kami melihat potensi tersebut, anak-anak ini sudah sampai masuk ke nasional nih gitu ya, minimal provinsi di situ ya Bu ya. Jadi kami mendatangkan pelatih tingkat nasional untuk membina anak-anak ini secara khusus gitu. Jadi Ibu memaksimalkan anggaran yang ada. Betul.
untuk ke ahlinya, karena semua kalau diserahkan ke ahlinya pasti sangat Iya, bagus betul. gitu hasilnya ya. Nah, kemudian alhamdulillah nih anak kita ada satu yang masuk ke dalam seleksi program kementerian untuk persiapan olimpiade. Jadi ada satu anak kita yang sekarang sedang pelatihan intensif di Surabaya, Bu. Itu Berarti itu dia untuk nggak panahan. sekolah dong ya? Sekolah tuh dari jarak Tapi jauh. jarak Iya, jauh, betul. tidak bisa luring ya datang ke sekolah. Iya. Jadi tetap jadi murid sini. Jadi murid sini. Tetap diberikan Betul. hak pembelajaran. Tapi secara jarak jauh. Iya, kemudian ada tambahan juga di sana juga kami diyakinkan bahwa di sana juga ada guru-guru yang langsung menangani anak-anak ini. Jadi ada mungkin Iya, bekerja sama dengan sekolahnya UNES. juga. Oh, dengan Iya, UNES. iya, bekerja sama dengan UNES. Jadi anak-anak di sana juga mendapatkan pembelajaran, kemudian nanti dikombinasi dengan pembelajaran di sini gitu lah. Betul. Misalnya kalau ulangan mau dari mana, dari sana bisa dilayani, tapi dari sini kirim soal juga bisa seperti itu. Ya. Jadi sudah kita bekerja sama dengan UNES, kementerian sama SMP Negeri 30 itu untuk panahan, Bu. Oh, gitu. walaupun satu ya, tapi Iya. dilayani dengan sangat Dilayani, baik. iya. Ya, karena mereka karena anak itu membawa nama baik sekolah dan juga akan membawa nama baik Indonesia. Iya, ya. gitu. Kemudian untuk anak-anak yang di bidang akademik, kami buatkan grup khusus juga nih yang sudah terjaring dia punya potensi bidang akademik ya, Bu ya. Jadi dari wali kelas, dari BK iya, betul, gitu ya, terus betul. dapatlah nama-nama ini. Iya, betul. Nama-nama tersebut kemudian selain yang tentu yang 18% tadi ya, Bu ya, yang 18% ditambah dari anak-anak yang dari jalur-jalur lain tapi berprestasi. Nah, ini punya grup khusus, kemudian ada pembinanya khusus, terutama di matematika, bahasa Inggris dan IPA. Itu di situ ada pembinaan khusus. Kemudian kalau ada informasi lomba, itu kita langsung fokus masuk ke dalam grup tersebut informasinya. Jadi pasti anak yang masuk di dalamnya langsung mendaftar. Maka di setiap perlombaan rata-rata peserta kami dari 30 banyak nih, Bu, banyak. Jadi anak-anak jadi termotivasi di sana, kami juga lebih fokus di sana. Kemudian berikutnya untuk sampai saat ini ya, sebelum PPDB yang sekolah negeri, kami juga sudah mendapatkan informasi anak-anak tahun ini yang jelas masuk ke negeri favorit. Ada 5 nih yang sudah masuk Husni Tamrin, Bu. MHT? Sudah 5, iya, MHT 5. Peserta paling banyak Paling loh. banyak, betul. Tahun lalu juga paling banyak dari 30. Jadi di situ memang ada pembinaan, termasuk pembinaan yang berdasarkan testimoni anak-anak itu yang paling susah kan di bidang ini tes psikologi ya, Bu, apa tuh? Oh, psikologi. Iya. Itu. Jadi usaha kami juga berusaha memfasilitasi dengan mendatangkan anak-anak kami yang sudah dulu masuk Husni Tamrin itu secara rutin datang ke sekolah nih untuk membimbing anaknya, adik-adiknya, betul. Ya, sama adik-adiknya berbagi ilmu, pengalamannya. Iya. Kemudian kita sampaikan ke anak-anak berikutnya, orang tua butuh apa nih untuk menghadapi tes MHT gitu. Ternyata butuh bimbingan selain mata pelajaran kami juga layani juga bimbingan tes wawancara untuk persiapan tes wawancara. Jadi juga ya kami datangkan ya, jadi kami lebih melayani maunya apa nih seperti itu. Jadi 5 ya dari 5. 75 katanya ya. Iya. 5 dari SMP 30 ini. Dan yang diterima kan cuma 88. Iya. Berarti itu berapa persennya ya, Bu ya? Kalau yang kemarin kita masih pakai jalur tahun lalu kan masih masuk ke 30 kan masih pakai NEM ya, semua anak berprestasi ya, itu kita juga peserta terbanyak, kita dapat 10, Bu, yang di sana. Ya tahun ini ya kita maklum karena memang anak kita sangat heterogen. Juga pandemi kan. Iya, itu berpengaruh banget. Betul. Gitu kita ya, alhamdulillah 5. Kemudian yang di Tangerang yang apa tuh? Iya, Insan Cendekia ya. Oh, Insan Cendekia. Itu 1. Itu di bawah Kementerian Agama. Iya, itu diterima. Kemudian
yang di Taruna Nusantara ada satu juga. Jadi beberapa anak-anak sudah masuk ke sekolah-sekolah impian mereka, sekolah-sekolah favorit. Jadi Ya, itu luar biasa ya. Dan Iya, sekolah Bu. berperan membantu ini. Iya, semua. betul. Oke. Ya pantas ya Bu ya, prestasinya bagus karena Iya. memang secara sistem dibangun benar ya. Iya. Jadi sekolah juga memaksimalkan anggaran yang ada untuk membantu anak-anak itu punya kualitas yang lebih, maka disediakan juga pelatih-pelatih yang luar biasa gitu ya, yang di bidang ahli di bidangnya sehingga anak-anak itu bisa maksimal tertangani. Ini luar biasa ya, akan bisa pantas menjadi inspirasi banyak sekolah. Oke, demikian ya wawancara kita dengan Ibu Kepala Sekolah, semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Makasih banyak Ibu. Sama-sama ya. Ibu.